Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Jagung Dorang. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba membahas adalah perbandingan dari puli ya teman-teman. Jadi apa manfaat dari puli yang besar dan apa saja keuntungannya serta apa kerugiannya teman-teman. Jadi ada manfaat pasti ada juga ada kelebihan juga ada kekurangannya teman-teman. Jadi kali ini kita akan mencoba sedikit belajar dan mencoba belajar bersama teman-teman tentang puli ya. Jadi puli depan dan puli belakang di sini sudah saya siapkan beberapa, diantaranya dari ukuran yang paling kecil sampai yang paling besar teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel saya Jagung Dorang, saya harap untuk di subscribe sehingga kita lebih semangat dalam membuat video lagi teman-teman, untuk kita belajar bersama. Oke, kali ini kita akan membahas tentang puli ya teman-teman ya. Jadi apa sih keuntungan dari puli yang besar seperti itu teman-teman. Jadi kan banyak di pasaran itu tentang big puli, motor jadi pokoknya istilahnya jadi seperti lebih enak lah teman-teman. Jadi kita harus tahu konsepnya dulu sebelum kita melakukan modifikasi, agar kita tidak asal ikut-ikutan dalam melakukan perubahan pada motor yang kita punyai teman-teman. Oke, sebagai contohnya ini adalah pulinya Honda Beat karburator ya ini. Jadi ini kode partnya KVY. Ini akan coba kita ukur dulu berapa diameter yang ada di puli depannya Honda Beat ini teman-teman. Kita gunakan jangka sorong ya. Jadi kita ukur. Ini ada di angka 100 ya teman-teman. Jadi 10 cm ini. 10 cm. Terus ini puli depannya, puli belakangnya akan kita ukur. Ini adalah punya Vario Karbu. Standarnya adalah ini teman-teman. Yang ini adalah 129 ya, ini 129,5 lah kurang lebih. Dan yang depannya tadi adalah 10 cm. Oke, ini akan saya catat dulu di sini sebagai nanti perbandingan atau acuan teman-teman. Jadi puli depan ini akan kita tulis di sini ya teman-teman. Puli depan. Dan yang sini adalah puli belakang. Ini tadi adalah kepunyaan KVY atau Beat Karbu ya. Puli depannya adalah 100 mili. Yang belakangnya adalah 129 ya, hampir 130 ya, kita bulatkan 130 itu saja. Ini 130 mili. Ini adalah puli standar dari Beat Karbu depan dan belakang teman-teman. Terus setelah itu kita akan mengukur ini teman-teman. Jadi ini adalah kepunyaan Vario Karbu. Mudah-mudahan ini jangkanya sorong cukup. Oh, masih cukup teman-teman. Jadi ini di angka 142 ya ini. Vario puli belakang KVB ya ini. Vario Karbu KVB. Belakangnya 142 mili. milimeter.
Terus kita lihat puli depannya kepunyaan kepunyaan Vario Karbu dengan kode part KVB. Ini KVB kita ukur, kalau nggak salah ini selisih 1 mili antara ini dan ini. Coba kita ukur ya, ini teman-teman, benar ya, 101. Selisihnya hanya 1 mili, 101. Oke, sebagai acuannya kita gunakan ini saja dulu, ini nanti sebagai pelengkap saja ini. Jadi apa sih fungsi ini? Ini adalah fungsinya untuk menarik fan belt. Jadi fan belt sebenarnya kan posisinya seperti ini, dan di sini ada kipas lawannya itu, sehingga pada saat ini naik ke atas seperti ini, jadi ini ada tekanan dari, ada gas itu ya. Jadi kalau digas ini akan naik seperti ini, dan ini kan posisinya sebenarnya begini, ini berada di belakang seperti ini, terus yang ini ada di bawah seperti ini teman-teman. Jadi begitu ini ditarik ke depan, ini akan masuk ke sini, dan akhirnya maksimalnya nanti ini seperti ini teman-teman. Jadi ini kalau sudah gas mentok itu seharusnya bekerjanya seperti ini. Jadi ini berada di paling luar sini fan beltnya, dan yang bagian ini berada di seperti ini ya. Jadi seperti ini kurang lebih. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah ibaratnya gear depan, dan ini adalah gear belakangnya. Maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi ini tadi kan di sini sudah kita tulis ya. Sini KVY. Jadi ini ibaratnya puli depan atau gear depan ya. Gear depan. Puli belakang atau gear belakang. Jadi di sini KVY ini adalah, kalau saya biasanya dari yang banyak dibagi yang sedikit. Jadi 130 dibagi 100, hasilnya adalah 1,3. Terus yang bagian kedua adalah 142 dibagi 101. Ini akan coba kita hitung pakai kalkulator. Jadi 142 dibagi dengan 101, hasilnya adalah ini 1,435. Jadi 1,43 gitu saja, 1,43. Jadi di sini sudah terlihat ya teman-teman. Jadi ini angka yang ini lebih besar, sehingga kalau di motor rasanya seharusnya ini akselerasinya akan lebih ringan, karena ini angka perbandingannya itu lebih tinggi daripada yang ini. Jadi kalau teman-teman mau mencari akselerasi, misalkan Beat ya, ini Beat Karbu misalkan, Beat Karbu pengen akselerasinya lebih enak, berarti ini akan puli depan tetap kita pakai yang Beat Karbu, terus belakangnya kita pakai yang ini Vario teman-teman. Jadi coba kita lihat. Jadi puli depan KVY nya 100 mili, puli belakangnya KVB 142. Berarti hasilnya di sini adalah 142 dibagi 100 teman-teman. Jadi hasilnya adalah 1,42. Loh, ini berarti ada yang salah ini teman-teman. Ini bagi ini saja kan 1,42. Kok ini malah 142 dibagi 101 kok 1,43. Coba kita hitung lagi. Jadi 142 dibagi dengan 101. Oh, ini hasilnya 1,40. 1,40. Ini kita ralat 1,40.
Jadi di sini hasilnya adalah kalau kita mencari akselerasinya yang bagus, kita pakainya jadi puli depan pakai KVY, puli belakangnya pakai KVB. Jadi seperti itu teman-teman. Sekarang kan banyak sekali di luaran itu ya yang bilang, Mas modifikasi big pulley. Sebenarnya sih kita mau saja teman-teman melakukan permintaan sesuai requestnya, itu kita mau saja. Tapi kan kita harus tahu dulu kenapa kok dia minta pulinya diperbesar. Apa sih yang diinginkan dari orang tersebut atau owner dari motornya ini? Oleh karena itu saya biasanya tanya dulu, mengapa kok pulinya diganti besar? Karena biasanya banyak yang salah paham, dengan puli yang besar itu motornya akan jadi lebih enak teman-teman. Oke, misalkan kemarin ada kasus adalah KVY ya teman-teman. Jadi KVY adalah diameternya 100 dan dia pengen pakai pulinya yang lebih besar lah istilahnya. Jadi pakai ini contohnya, kita pakai yang lumayan besar adalah K44 ya. K44 itu Beat Eco yang sudah ESP ya. Jadi Beat Scoopy yang sudah ESP itu pulinya ada di angka, coba kita lihat, kita ukur bersama-sama, 107,7 ya, 107,7. Puli depan K44 107,7 ya. Ini kurang lebih ya, jadi beda, ini mungkin beda sedikit teman-teman. Jadi kemarin ada kasus di tempat saya, jadi bukan kasus ya, ada pelanggan di tempat saya minta pulinya Beat Karbu itu diganti dengan pulinya K44 teman-teman. Coba sekarang kita hitung dulu, pulinya ini adalah 107,7 dan puli belakangnya adalah KVY. KVY adalah 130 ya teman-teman ya, 130 mm. Oke, sekarang coba kita hitung 130 dibagi dengan 107,7, hasilnya adalah 1,21 lah, 1,207. Jadi ini adalah perbandingan yang paling rendah sendiri ya teman-teman. Jadi ini bisa dipastikan bahwa motor ini adalah, kalau pada saat kondisi motor standar ya, kita upgrade hanya dengan kita ganti dengan puli K44 dan puli belakangnya tetap standar Beat Karbu, itu angkanya adalah 1,207 teman-teman. Jadi ini akan motornya akselerasinya akan berkurang dari standarnya kalau hanya dipasang itu, tapi bisa diperingan dengan mengganti rollernya ini. Tapi kalau sepengetahuan saya ya, jadi beberapa motor yang sudah kita tangani itu kalau KVY pakai K44 ini tidak akan bisa maksimal kalau motornya tidak di bore up. Kenapa kok harus di bore up? Ya karena ini kan penampangnya lebih luas ya teman-teman. Jadi pergerakan fan bell ke atasnya ini pun butuh torsi atau kekuatan yang lebih untuk ini bisa sampai ke atas ini. Apakah bisa dipasang? Tetap bisa, tapi ya itu kalau torsi motornya tidak kuat, kan percuma kita ganti pulinya ini lebar tapi mainnya hanya sampai di sini misalnya. Kan percuma. Jadi teman-teman, kenapa harus di bore up? Karena kan di sini ini
Ini kan kalau kita pakai puli yang lebih besar, ini kan penampangnya jadi lebih lebar ya teman-teman. Jadi sebenarnya sudah diperhitungkan dari pabrikan. Kenapa ini dibikin seperti ini lebarnya seperti ini, sebenarnya sudah diperhitungkan dari pabrikannya. Lah kita kan memodifikasi ya, jadi ada yang bilang ini malpraktek, jadi istilahnya seperti itu. Jadi kan kita namanya modifikasi kalau sesuai dengan standar pabrik kan namanya mengorisinilkan ya, bukan memodifikasi. Jadi kenapa harus kita bore up? Karena ini penampangnya lebih lebar sehingga fan belt ini untuk bergerak sampai ke atas ini membutuhkan torsi yang lebih besar daripada standarnya teman-teman. Jadi misalkan oke, kalau mesin standar kita gas bisa sampai atas sini, tapi itu kan tanpa beban ya. Jadi kalau kita kasih beban, otomatis ini narik ke atas ini akan semakin berat. Kalau torsinya tidak kuat, ini misalkan hanya sampai ke sini ya teman-teman ya. Jadi sampai di sini. Terus kan ini ada sisa seperti segini banyaknya buat apa? Maksudnya kan kita perbesar itu kan fungsinya harus fan belt itu bisa maksimal sampai ke sini harapannya. Jadi itulah fungsinya kenapa saya hari ini membuat video yang seperti ini teman-teman. Jadi supaya kita sama-sama tahu, kita sama-sama belajar bahwa dalam melakukan modifikasi itu kita harus tahu dulu dasarnya. Jangan hanya kita ikut-ikutan terus oh kita bikin seperti ini aja, kemarin yang ini juga enak kok dipakai. Jadi kalau kita hanya lewat video belum kita praktek sendiri mungkin kita masih bisa percaya teman-teman. Tapi kalau sudah ada hitungannya seperti ini, sudah ada teorinya kan kita jadi lebih yakin teman-teman. Oh berarti memang harus diperhitungkan dulu kalau memang digunakan untuk harian itu seperti ini. Kalau digunakan untuk misalnya mau digunakan untuk racing misalnya, jadi kegunaannya itu sendiri-sendiri teman-teman. Jadi kita kalau tahu dasarnya dulu kita akan lebih enak dalam proses melakukan modifikasinya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kenapa puli diperbesar, kenapa puli kok yang besar itu jadi lebih enak, ya itu pasti ada embel-embelnya di belakangnya. Jadi puli besar ini kalau motor standar menurut saya tidak recommended, tidak mendukung lah istilahnya seperti itu teman-teman. Jadi di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman, bukan saya pintar enggak, tapi ini mungkin bisa buat acuan ya teman-teman dalam memodifikasi sepeda motor yang teman-teman mau itu seperti apa, dan kita coba pakai hitungan supaya hasilnya juga lebih real lah istilahnya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga video kali ini bisa menambah pengetahuan kita bersama dan kita tetap sama-sama belajar di sini. Bukannya saya pintar enggak, tapi kita hanya ajang berbagi pengalaman teman-teman. Sampai sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman tetap dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang berkah teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.